Yang perlu digarisbawahi bahwa pelaporan ini wujudnya adalah individu, gitu ya, individu. Jadi kalau di hosting, yang dikumpulkan di hosting wujudnya adalah kelompok, sedangkan laporan ini adalah tanggung jawab individu masing-masing, gitu. Jadi nanti setiap mahasiswa wajib mengumpulkan laporan akhir, gitu ya. Nah, terus kalau satu kelompok 2 mahasiswa gimana? Ya berarti 2 mahasiswa itu wajib mengumpulkan laporannya. Nah, nanti silakan ditulis kelompoknya itu disusun olehnya di sini nih. Kelompoknya ditulis dulu di sini secara jelas, dibuat tebal, lebih gede. Nanti kamu tinggal edit-edit aja dari sini. Terus nama, NIM gitu ya. Nama, NIM. Namanya tetap individu, namamu sendiri-sendiri gitu ya. Terus dikasih kode mata kuliah, terus desain pengampunya. Terus di bawah ada ini. Nah, terus isinya apa di dalamnya gitu ya. Isinya itu ada 4 yang penting gitu ya, 4 yang penting. Yang pertama, kamu harus mendeskripsikan secara singkat gitu ya, aplikasi yang kamu buat tadi gitu ya. Maksimal 300 kata. 300 kata itu kalau dibuat paragraf ya ada 3 paragraf gitu ya. Mestinya deskripsi singkat ini meskipun kelompoknya sama, kalau kamu buat sendiri kata-katanya berbeda. Itu saya lihat nanti gitu ya. Jadi saya tidak ingin kamu copy paste aja, oh sama ya sudah tinggal di copy. Saya nggak pengen seperti ini. Deskripsi singkat ini antar mahasiswa harus berbeda. Antar mahasiswa di dalam kelompok harus berbeda. Nah, nanti silakan cara membedakannya gimana, yaitu urusan kamu gitu ya. Meskipun ya kamu kan bisa nanti menerangkan deskripsi singkat itu dengan bahasamu sendiri. Kalau kamu pakai bahasamu sendiri mestinya tidak sama gitu ya. Terus yang kedua, alurnya gitu ya, alurnya. Misalkan kamu membuat sistem informasi e-voting gitu ya. Lah kamu gambarkan alurnya di sini, misalkan digambarkan kotak-kotak aja nggak apa-apa, digambarkan, nggak perlu pakai flowchart dan sebagainya. Misalkan digambarkan kayak gini secara jelas saja. Misalkan pakai simbol kayak gini aja juga nggak apa-apa. Misalkan registrasi, setelah registrasi ngapain, setelah ini ngapain gitu ya. Nah, ini alur bisnisnya dideskripsikan di sini gitu ya. Terus yang ketiga, setelah alur bisnis itu user access-nya. Nah, ini user access-nya silakan dituliskan di sini. Nah, di user access itu yang pertama silakan tuliskan URL-mu gitu ya. Jadi misalkan kamu kelompok 11 di kelas A gitu ya, ya tuliskan aja walikot xyz/k11a gitu ya. Nah, ini nanti silakan kalau bisa dibuat linknya ya, dibuat link kayak gini. Dibuat link. Biar saya ngoreksinya gampang, ketika ngeklik langsung meluncur ke sana gitu ya. Nah, ini URL ini penting, silakan dibuat. Terus yang selanjutnya user access-nya. Lah, akses database-nya apa, usernya apa, ini kan sudah dikasih nih, sama Rofi kemarin sudah dikasih. Terus yang kedua, akses terkait dengan aplikasimu tadi. Nah, misalkan nih, saya ngakses, saya share desktop ya. Share desktop screen aja. Misalkan saya ngakses yang kelompok 1 ada nggak? Nah, ini sistem pendaftaran WBC, ini sudah ada nih kelompok 1A. Nah, ini saya perlu tahu akses ini ya, akses ini. Ini silakan kamu tulis akses kayak gini supaya apa? Supaya saya bisa ngecek masuk ke dalamnya. Gitu ya. Misalkan di sini berarti user admin, misalkan ini yang 1A kelompoknya siapa nih? Halo, kelas 1A kelompoknya siapa? Hadir enggak? Halo. 1A siapa ya? Kelompok saya, Pak. Oke. Ini aksesnya apa ini? Admin apa ini? Usernya apa ini? Sudah jalan belum? Sudah, Pak.
Apa? Saya dikasih tahu, coba nih saya tunjukkan. Kalau adminnya itu kalau adminnya itu namanya lestari@gmail.com, Pak. Lestari@gmail.com. Terus password ininya apa? Passwordnya Lestari, Pak, sama. Lestari. Nah, nanti sistem informasi ini ya terkait dengan user aksesnya gitu ya, user aksesnya itu silakan dituliskan di sini gitu ya. Misalkan tadi berarti apa? lestari@gmail.com gitu ya. Passwordnya nanti lestari. Silakan dituliskan informasinya di sini. Terus levelnya apa? Admin gitu ya, admin. Kalau ada user yang lain silakan dituliskan. Misalkan usernya user passwordnya 123x. Levelnya user. Silakan dituliskan kayak gitu. Biar supaya saya bisa mengoreksi gitu ya. Oke, terus ini. Oke, ya paham ya di sini. Terus selanjutnya adalah capture. Nah, ini silakan kamu capture gitu ya. Semua halaman yang ada. Misalkan tadi dimulai dari halaman apa tadi? Ini halaman login. Silakan nanti di capture, ditulis saja berarti halaman login. Terus misalkan halaman registrasi, silakan di capture halaman registrasinya. Pokoknya semua halaman yang ada di aplikasimu itu silakan di capture, terus dilaporkan di sini, gitu. Saya kira cukup itu gitu ya yang perlu dilaporkan. Ada pertanyaan di laporannya ini? Ada ya. Nah, terus selanjutnya terkait dengan sistem penilaiannya ya. Sistem penilaiannya yang pertama gitu ya. Yang pertama itu segi laporan gitu ya. Laporan saya nilai. Tata tulisnya gitu ya, terus kerapian dan sebagainya itu saya nilai gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan substansinya. Substansinya itu artinya di sistem informasimu ini sessionnya jalan enggak gitu ya. User passwordnya ketika login jalan enggak, proses registrasi ada enggak gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu yang saya nilai gitu ya. Saya nggak menilai secara perfect, semuanya harus jalan gitu ya. Ya minimal itu standar minimal itu kamu terpenuhi. Standar minimal itu apa ya? Ada halaman login gitu ya, ada halaman login. Ketika saya login dengan user dan password yang benar, maka muncul di ada dashboard. Dari dashboardmu itu ada submenu-menu yang di ini ya, misalkan menu manajemen user, menu terkait sistem informasimu masing-masing. Nah, itu yang saya nilai begitu ya. Itu yang saya nilai. Nah, terus untuk memverifikasi kalau itu memang benar-benar kamu yang buat dan kamu paham, nanti saya akan melakukan uji petik, uji sampel gitu ya. Ya, salah berapa gitu ya. Misalkan ada beberapa kelompok yang memang saya uji petik gitu ya. Nanti akan saya kabari untuk melakukan verifikasi via Zoom seperti ini. Misalkan saya tanya-tanya gitu ya. Ini sistem informasinya dibuatnya gimana? Silakan tunjukkan kodenya dan sebagainya. Kamu paham di kodenya atau tidak? Nanti akan saya lakukan uji petik seperti itu gitu ya. Jadi yang kamu buat harapannya ini semuanya memang hasil karyamu pribadi gitu ya, karyamu per kelompok. Saya tidak ingin yang diupload ngambil dari yang lain ketika pas saya verifikasi kamu nggak mudeng apa-apa. Kalau udah ketahuan seperti itu ya wassalam, nanti akan ketemu lagi saya semester depan. Itu. Jadi saya lebih menghargai hasil karyamu sendiri gitu ya, hasil karyamu sendiri meskipun jelek nggak apa-apa, meskipun standar minimal nggak apa-apa, yang penting kamu paham di pemrograman web ini sudah bisa membuat sebuah aplikasi meskipun aplikasinya sederhana dan sudah online, itu saya kira modal yang sangat berharga untuk kamu untuk mengembangkan kemampuanmu untuk lebih bagus lagi begitu. Gitu. Karena ini sudah dapat semuanya begitu. Nanti kalau yang mau tanya-tanya apa, saya pengen hosting dan sebagainya di luar kuliah silahkan. Itu nanti akan saya bantu kalau misalkan butuh-butuh hal yang seperti itu.
Gitu. Itu saya kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Untuk deadline masih sama seperti tadi ya, tanggal 18 Januari pukul 24.00. Setelah itu ya sudah ditutup gitu ya. Masih ada kesempatan, berarti masih ada beberapa hari ini ya. Oke, ada yang ditanyakan? Mau tanya Pak, Ya, silakan. itu apa? Nah tadi kan nanti bakal ada tes apa sih ngejelasin codingannya ya? Itu kapan Pak? Ya nanti ini ya, hari ini ya, Senin nanti akan saya jadwalkan uji random gitu ya, beberapa yang saya call gitu ya via WA gitu ya, saya nggak japri di grup, nanti di WA gitu ya, beberapa yang ya random sih, saya pengen tahu aja untuk memastikan bahwa ini ujian pekerjaanmu. Ini hari Senin tanggal 21 ya, karena tanggal terakhir penilaian itu kan tanggal 25 kalau tidak salah ya, masih ada waktu lah. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Silakan, masih ada waktu dikerjakan pelan-pelan. Pak, mau nanya lagi Pak. Ya. Itu kan laporan kan individu ya, berarti nggak mempengaruhi nilai, misalkan satu kelompok ada yang ngerjain tuh laporannya, itu berarti nggak mempengaruhi nilai kan ya Pak? Oh, enggak. Jadi prinsipnya itu gitu ya, prinsipnya di sini ada komponen terkait penilaian individu dan penilaian kelompok gitu ya, penilaian individu dan penilaian kelompok. Nah, seandainya kelompoknya bagus tapi laporan individunya kok tidak mengumpulkan atau jelek, ya yang kena bukan kelompoknya ya, yang kena ya individunya, gitu ya. Jadi begitu. Makanya kalau nanti akan ketahuan begitu ya, ada ketahuan ketika kelompok itu ya, ketika kelompok laporan individunya ini si A kok seperti ini, si B kok seperti ini, nanti akan kelihatan. Makanya tadi saya garis bawahi kan di deskripsi dan di proses bisnis itu mestinya setiap individu itu mempunyai cara pandang berbeda-beda gitu ya, cara pandang berbeda-beda. Kalau kamu memang menguasai proses bisnis, menguasai aplikasi yang kamu buat, ya pastinya kamu bisa melaporkan secara baik dan benar begitu. Nah, kalau cuman yang ikut, nah ini yang kelihatan nanti akan kelihatan di situ. Jadi tetap tenang saja begitu. Saya akan membuat sebuah penilaian yang seobjektif mungkin gitu ya. Akan saya lihat seobjektif mungkin dan ya intinya tidak merugikan kelompok ketika sudah bekerja keras begitu ya. Ya nanti nilai itu adalah nilai yang hasil kerja kerasmu gitu ya. Pasti nanti akan sangat kelihatan sekali hal seperti itu. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada Pak. Cukup ya. Saya kira cukup. Silakan kamu langsung bekerja saja begitu, langsung bekerja saja. Dibuat kalau yang sudah bagus, sudah rapi, silakan direview lagi, dirapikan lagi. Yang belum silakan untuk
segera mengupload dan pastikan kamu paham gitu ya, karena dan nanti proses verifikasi di hari Senin seperti ujian. Gitu ya. Baik, saya kira seperti ini yang perlu saya sampaikan dan perlu saya garis bawahi. Untuk template nanti saya upload di e-learning, silakan mulai langsung dikerjakan terkait laporan individu dan hosting di kelompoknya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Untuk hari Kamis, saya kira nggak ada pertemuan ya, nanti hari Kamis ya. Karena kan ini sudah sebetulnya kalau kita ngacu di e-learning sudah lebih dari 16, ini bisa kali 18 kali ini mungkin ya. Nanti hari Kamis langsung aja membuat tugasnya diselesaikan begitu. Jika ada yang perlu didiskusikan langsung aja didiskusikan, bisa nge-WA saya atau apapun lah. Nanti kalau misalkan perlu Zoom ya Zoom juga nggak apa-apa, silakan. Atau kalau mau bertemu silakan datang ke PTIPD. Begitu saya kira saya cukupkan sampai sekian. Selamat mengerjakan. Semoga saya pengennya semuanya nilainya bagus dan tidak ada yang ulang gitu ya. Tetapi lagi-lagi saya pengen komitmen kamu gitu ya. Saya tidak memberikan nilai itu, maksudnya saya kasih nilai bagus tapi kamu nggak ngertinya apa-apa gitu ya. Ya minimal kamu ada usaha, kamu sudah berusaha sebaik mungkin gitu ya. Terus pada saat proses verifikasi nanti saya uji sampel, kamu bisa menjawab sebaik mungkin ya saya kira udah oke lah gitu ya. Baik, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin di dalam satu semester ini ketika ada kekurangan gitu ya, misalkan ada suatu materi yang kurang jelas dan sebagainya, saya sudah berusaha membuka ruang sebebas mungkin, biar kamu tidak canggung, karena materi pemrograman itu paling enak sih sebenarnya ketemu langsung gitu ya, bisa diskusi. Cuman karena posisinya seperti ini ya, ini tantangan kita bersama gitu ya. Ya akhirnya wujudnya adalah project base. Mau tidak mau kamu harus dipaksa belajar mandiri. Progresnya kita kawal bareng-bareng gitu ya. Oke, saya akhiri sampai di sini untuk pertemuan di dalam satu semester ini. Kembali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam satu semester jika ada kekurangan dan kekhilafan saya, banyak yang kosong, ada materi yang kurang dan sebagainya. Harapannya setelah materi ini tidak berhenti di sini. Kalau kamu lebih tertarik di web programming, silakan bisa hubungi saya, bisa belajar lebih lanjut lagi, karena yang saya sampaikan ini hanya sangat dasar sekali. Kalau bisa dibilang materi programming kalau 1 sampai 10 ini hanya di level 1 2 aja, itu masih banyak sekali pembahasan tentang web programming sekarang ini begitu ya. Ini hanya dasar aja untuk memacu kamu bahwa web programming seperti ini loh gitu ya. Ini banyak bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Gitu saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya.